Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Ali Muqaddas. NIM saya 2019 101 103 11146. Saya ingin membuat video untuk mata kuliah tugas UAS mata kuliah AIK dengan membahas teori-teori atau tentang Islamisasi di Nusantara atau penyebaran Islam di Nusantara. Sependek pemahaman saya tentang Islamisasi Nusantara, ada beberapa sumber atau beberapa teori yang mengatakan tentang masuknya Islam di Nusantara atau yang biasa kita sebut sebagai Islamisasi Nusantara itu sendiri. Yang pertama yang biasa kita kenal, yang paling masyhur juga adalah teori Gujarat, yang mana teori Gujarat itu berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-13. Intinya adalah teori Gujarat mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu lewat jalur perdagangan, sehingga lewat jalur perdagangan tersebut terjadilah akulturasi budaya, akulturasi keislaman tersebut di Nusantara, Islamisasi tersebut di Nusantara dengan cara-cara yang pertama adalah perdagangan. Awal daripada kontrak atau interaksi sosial itu dimulai dari sebuah perdagangan. Teori Gujarat itu mengatakan bahwa yang menyebarkan agama Islam di Nusantara itu adalah orang-orang Islam yang berasal dari India. Hal itu berkesinambungan dengan tokoh-tokoh Muslim yang berasal dari India atau biasa kita kenal dengan Marga Asmad Khan atau Marga Khan dari salah satu kerajaan India yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Itu yang pertama. Teori yang kedua adalah teori Mekah, bahwa yang menyebarkan agama Islam itu atau Islamisasi di Nusantara itu dimulai dari kota Mekah atau dari bangsa Mekah, bangsa Arab di kota Mekah. Teori ini mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-7 dengan alasan meskipun pedagang-pedagang tersebut adalah bangsa India atau orang Indialah yang menyebarkan agama Islam dan punya hubungan teritorial soal perdagangan dengan Nusantara, tetapi aktor utamanya adalah orang-orang Mekah. Sehingga pilar utama yang percaya terhadap teori Mekah tersebut adalah menomorsatukan orang-orang Mekah atau bangsa Mekah sebagai aktor utama penyebaran Islam di Nusantara, sedangkan orang-orang India bagi mereka-mereka yang menganut teori-teori Mekah ini adalah orang India itu nomor 2 karena aktor pertamanya adalah orang Mekah. Yang selanjutnya adalah teori Persia. Teori Persia ini sedikit sama dengan teori Gujarat atau masuknya Islam ke Nusantara lewat jalur perdagangan. Pun kenapa saya bilang agak lebih dekat, karena orang-orang Persia juga mengatakan bahwa Islam masuk ke abad ke-13 dengan jalur perdagangan pula. Pun juga tempat persinggahan Persia itu salah satunya dari ke India. Banyak yang juga yang mengatakan bahwa bangsa Persia itu ada yang mengatakan di negara Iran, sehingga Iran adalah orang juga atau suatu bangsa yang kemudian diislamkan juga pada masa itu, sehingga dari Iran lah penyebaran Islam itu masuk ke Nusantara, tetapi juga lewat jalur India. Sependek saya, ada 3 teori tersebut yang termasyhur atau paling dikenal oleh para akademisi, mahasiswa, dan barangkali masyarakat secara umum pun memahami tentang Islamisasi Nusantara seperti demikian. Tetapi bagi saya pribadi atau di dalam buku-buku sejarah yang saya baca, paling tidak yang paling bisa dipercaya antara teori Gujarat dan teori Mekah. Semisal penyebaran Islam itu
yang paling masyhur dari teori Gujarat. Kenapa? Ditandai dengan beberapa temuan-temuan makam atau kuburan tokoh-tokoh muslim di Nusantara. Sehingga teori Gujarat itu lebih bisa dipercayai atau lebih bisa bukan lebih bisa atau lebih gampang dipahami masyarakat, karena yang banyak mempercayai hal itu adalah teori Gujarat. Karena pada masa itu Nusantara itu adalah tempat sentral perdagangan dunia paling tidak di Asia. Sehingga seluruh negara, khususnya negara-negara Asia, itu menjadikan Indonesia sebagai ladang atau pusat perdagangan. Nah, hal tersebut yang mempercayai teori Gujarat, masuknya Islam ke Indonesia itu lewat teori Gujarat atau lewat jalur perdagangan dari India. Pun juga salah satu buktinya adalah salah satu penyebar Islam di Nusantara itu adalah Wali Songo. Yang mana Wali Songo ini adalah ulama-ulama atau tokoh-tokoh Islam yang menyebarkan Islam di Nusantara lewat jalur akulturasi budaya. Bisa lewat jalur perdagangan, lewat jalur kebudayaan, pun juga ada lewat jalur perkawinan, lewat jalur biologis. Sehingga hal tersebutlah yang membisakan atau membuat agama Islam bisa tersebar di Indonesia. Semisal dengan menikahi atau dinikahi keturunan-keturunan Wali Songo, atau pihaknya sendiri menikahi orang kerajaan, atau keturunan dari Wali Songo dinikahi oleh orang-orang kerajaan, sehingga disitulah awal mula Islamisasi kerajaan. Sehingga dalam hal tersebut Islam bisa tersebar secara terang-terangan dan bisa secara masif. Yang mana Wali Songo, semisal Sunan Ampel yang biasa dikenal dengan nama Raden Ahmad Rahmatullah atau dengan nama Sayyid Ali Ridho yang kuburannya ada di Surabaya, itu putra dari Sunan atau Sayyid Ibrahim Asmorokondi bin Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini atau biasa dikenal dengan Syekh Jamaluddin Al-Akbar atau Jamaluddin Kubro. Dan keturun atau silsilahnya nyambung sampai ke Rasulullah lewat jalur Sayyid atau Habib atau zuriyah Nabi yang lewat jalur Khan atau Azmat Khan, yang itu dimulai atau runtutannya nyambung kepada Sayyid zuriyah Nabi yang ada di India. Sehingga teori-teori ketiga tersebut bisa saja yang mana saja yang bisa dibenarkan sesuai dengan perspektifnya masing-masing dan sesuai penelitian atau metodologi yang dipakai masing-masing. Karena berbicara sejarah adalah berbicara soal metodologi. Karena juga berbicara sejarah tidak serta-merta bisa langsung dibenarkan 100%. Tentu penelitian bisa berkembang atau metodologi bisa berkembang kapan saja sesuai dengan waktu yang dilakukan. Artinya kalau kita berpijak kepada teori atau aktor penyebar Islamnya adalah Wali Songo katakanlah, maka bisa dibenarkan bahwa penyebaran agama Islam di Nusantara dimulai dari bangsa India. Juga kalau berbicara tentang bangsa Persia bisa juga, karena ada beberapa, saya pernah membaca buku, beberapa tokoh itu lahir atau keturunan ulama-ulama di Iran, keturunan orang-orang Iran yang kemudian berimigrasi ke Indonesia, bermukim di Indonesia, menikah dengan orang Indonesia, atau juga membawa istrinya ke Indonesia, sehingga keturunan-keturunannya lahir di Nusantara sehingga menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Pun juga ada beberapa penemuan, semisal di kota Gresik kalau tidak salah, saya pernah membaca ada penemuan makam yang bernama Fatimah binti Maimun yang kira-kira itu 300 tahun masanya lebih dulu almarhumah Fatimah binti Maimun ini daripada Sunan Giri, yang kalau disilsilahkan ke atas itu berasal dari kota Iran atau dari bangsa Persia. Sehingga teori Persia
itu juga bisa dibenarkan dengan atas dasar penemuan tersebut. Pun juga banyak hal-hal yang lain. Misal Buya Hamka mengatakan bahwa di daerah Makassar salah satunya atau di daerah timur sudah hidup bangsa atau suatu kelompok muslim di masa Sayyidina Ali misalnya dan masa tabi'in, sehingga masih dilematis yang mana yang 100% benar. Tetapi paling tidak yang Al-Fakir sebagai pembelajar, tentu saya hanya menyalurkan sedikit pengetahuan saya sebagai mahasiswa yang sedang diberikan tugas UAS. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali dan pasti banyak salahnya. Jika ada yang benar itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah itu murni dari kefakiran ilmu Haidar Ali Muqaddas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.